Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rurul. Waalaikumsalam, Pak Sumardi. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bapak, saya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terasa Ya, kita sudah ketemu daring 2 kali ini ya, Pak. ya Pak. Untuk Alhamdulillah. untuk kali ini kira-kira rencana pertemuan ini apa, Pak? Begini Bapak, eh, sebentar lagi kan di wilayah kami di Korwil Sukomoro itu kan ada seleksi FLS 2N tingkat kecamatan. Salah Ya. satu lombanya itu lomba pantomim, Bapak. Kebetulan saya adalah Hmm, pembina pantomim di lembaga kami, namun tidak tahu kenapa untuk lomba atau seleksi kali ini saya itu kurang percaya diri seperti itu untuk membina anak-anak. Saya merasa jenuh, oh, merasa gitu. bosan dengan ide-ide saya yang hanya itu-itu saja. Seperti tidak ada Ya. suatu hal yang menantang seperti itu, Pak Roro. Nah, terus untuk tujuan dari pertemuan Zoom kita ini apa nggih, Pak Sumardi? Begini Bapak, karena ini kan saya seperti kurang percaya diri seperti itu. Saya ingin mengembalikan kepercayaan diri saya itu loh Pak, sehingga saya itu bisa membina anak dalam hal pantomim itu dengan totalitas saya, sehingga nanti Ya. bisa mengantarkan anak untuk mengikuti seleksi FLS 2N khususnya pantomim seperti itu. Untuk pantomim sendiri kan Pak Sumardi sudah sering kan ikut seperti itu, Pak. Ya Nah, Bapak sudah, terus alhamdulillah. iya, iya. Terus untuk kali ini kesempatan apa yang Bapak miliki untuk ikut pantomim kali ini, Bapak? Gimana Pak? Untuk kali ini, untuk lomba pantomim kali ini, Bapak, kesempatan Ya. apa yang Bapak miliki sekarang? Oh ya, tadi kesempatan yang saya miliki untuk melatih pantomim ini, saya ingin benar-benar mengeksplor apa yang saya punya, Pak, yang saya punya tentang keterampilan bermain pantomim, sehingga anak-anak itu bisa menunjukkan bahwa dia itu juga bisa bermain pantomim seperti saya, seperti itu. Siap. Ya kan tadi Pak Sumardi bilang ada agak mindernya atau agak bosannya. Dari Ya, untuk sekarang ini, untuk mencapai tujuan yang sekarang ini Pak, dari skala 1 sampai 10, mungkin posisi Pak Sumardi sekarang ini dalam mencapai pencapaian tujuan ini di poin berapa Bapak? saya merasanya pada angka 8, Pak. Pada angka 8. Hmm, Nah, saya ingin paling enggak di posisi angka ya, 9 lah, seperti itu. ya, siap. Bagus itu Pak, terus Iya. ditingkatkan. Kira-kira untuk mencapai poin 9, kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut apa Pak? Saya bisa itu, Pak, lebih mendalami lagi tentang teknik otot banding. Jadi anak-anak biar tampak kelihatan patah-patahnya seperti itu, Pak, waktu Ya. memegang benda atau sedang berjalannya seperti itu. Kemudian saya juga ingin menambahkan atau lebih mendalami lagi tentang itu Pak, penggunaan efek-efek suara, kemudian instrumen-instrumen yang sesuai seperti itu, iringan musiknya, sehingga untuk penampilan pantomim itu sendiri, untuk pesannya itu benar-benar tersampaikan pada penonton, seperti itu. Bagus itu Pak, untuk diterapkan di anak-anak agar mereka juga terlatih kan seperti itu ya. Terus Iya Pak. kira-kira ini ya, Ya, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil dari kegiatan ini Pak? untuk peluangnya, saya ingin itu Pak, ingin menambah wawasan saya tentang Ya. mematch dan memix untuk iringan musiknya sehingga bisa bersinergi dengan gerakan si pantomim tersebut seperti itu, sehingga untuk dramatisasi dari pertunjukan pantomim itu sendiri bisa maksimal
Sehingga untuk juri itu bisa menilai bahwa untuk dari SD kami itu memang benar-benar mempunyai kualitas pantomim yang bagus seperti itu. Bagus itu Pak. Pak Sumardi masih terus mau belajar dan belajar. Tapi kira-kira dari keinginan Pak Sumardi tadi, adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Sumardi untuk meraih tujuan itu, Pak? Hambatannya sebenarnya itu tadi, Pak. Hanya saya kurang percaya diri saja. Saya merasa bosan. Seperti ini, Bapak. Mungkin karena saya yang menjalani ya, saya itu merasa kok itu saja, kayak membosankan gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak atau mungkin bagi Bapak Ibu guru yang melihat itu sudah merupakan sesuatu hal yang bagus, yang bernilai seni sekali. Cuman saya kok ingin menunjukkannya lebih begitu, Pak. Seperti itu. Nah, terus kalau ada sisi yang seperti itu, apa solusi yang Pak Sumardi ambil? Jadi gini Bapak, untuk solusinya saya tetap akan mencari referensi tentang iringan-iringan musik yang bisa saya padu-padankan dengan skenario dari pantomim tersebut, sehingga untuk pertunjukan anak-anak itu bisa menjadi satu kesatuan pertunjukan yang bisa menarik atau perhatian penonton itu bisa fokus, kemudian mendapatkan pesan moralnya seperti itu. Seperti itu. Nah, terus rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang tadi apa, Bapak? Rencananya begini, Bapak. Ini kan untuk FLS 2N sendiri seleksinya kan masih ada waktu 3 bulan, Bapak. Nah, itu nanti saya ingin mengoptimalkan latihannya. Tapi sebelumnya untuk minggu-minggu pertama ini saya ingin menyelesaikan untuk iringan musiknya seperti itu, instrumennya yang digunakan seperti itu. Nanti terus setelah itu saya akan membuat skenarionya yang saya sesuaikan dengan tema tentunya Pak Roro. Nah, setelah itu nanti kita akan mengadakan latihan secara intens, paling tidak seminggu 2 kali lah. Jadi nanti masih ada waktu sekitar 10 kali latihan. Insya Allah cukuplah Pak Roro. Siap. Dari rencana Bapak yang tadi ya, pastinya ada kan prioritas dari rencana-rencana Bapak yang banyak tadi. Kira-kira apa prioritas Bapak? Untuk prioritasnya itu saya di latihannya itu Pak. Jadi latihannya itu nanti yang saya prioritaskan. Untuk waktunya misalkan itu kan mungkin 1,5 jam cukup Pak. Lah itu nanti untuk prioritas latihan itu sendiri saya tentunya nanti mungkin akan menggandeng teman guru Pak. Pak Asis, insya Allah Pak Asis. Nah, nanti Pak Asis itu nanti akan saya ajak berpartner untuk mengawasi bukan mengawasi, maksudnya untuk menemani saya agar saya tetap intens dan memprioritaskan dari latihan-latihan tersebut, seperti itu. Kalau Bapak jadi katakanlah berkolaborasi dengan Pak Asis, strategi apa yang Bapak terapkan untuk melatih anak-anak nanti Pak? Ya, jadi strateginya nanti seperti ini Bapak. Jadi saya tetap nanti akan memberi contoh, misalkan gerakan-gerakan seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak akan menirukan saya. Tapi walaupun begitu, saya tetap mengeksplor dari kemampuan anak tersebut, potensi anak tersebut. Jadi saya tidak membatasi harus persis saya, enggak Pak. Saya tetap saya izinkan anak-anak itu untuk berkarya sesuai pengetahuannya seperti itu. Dan nanti tugas saya itu misalkan otot bandingnya kurang berfungsi, gerak patah-patahnya kurang, itu nanti saya membenarkan seperti itu. Nah, terus untuk peran dari Pak Asis itu strategi saya nanti, saya
karena percaya diri saya tadi kan agak kurang ya Pak. Lah itu nanti Pak Aziz juga saya ikutkan untuk menilai misalkan apakah langkah saya itu sudah cukup baik atau belum. Kemudian apakah ada yang perlu dipoles lagi seperti itu. Seperti itu Pak Roro. Katakanlah biar ada pembanding ya Pak. Iya, ada yang... seperti itu Pak Roro. Ya. Terus kira-kira ukuran keberhasilan Bapak nanti apa dari kegiatan pantomim atau FL2SN-nya Pak? Itu apa? Ya. Untuk ukuran keberhasilan itu nanti anak-anak bisa menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang menunjukkan seorang pantomimer sejati, kemudian secara packaging itu anak-anak itu benar-benar berjalan sesuai tema, kemudian untuk teknik-tekniknya itu juga dapat, misalkan dari teknik jalannya, kemudian teknik patah-patahnya dan otot sebandingnya tadi itu benar-benar all out menunjukkan gerakan seorang pantomimer. Seperti itu. Kemudian setelah itu ukuran keberhasilan saya itu nanti kan otomatis kalau itu memang anak-anak sudah bagus ya Pak untuk pantomimnya, akan saya bawa ke mengikuti seleksi FLS 2N di tingkat kecamatan. Seperti itu Bapak. Pastinya kalau berjalan lancar bagus itu rencana Bapak itu. Iya, untuk kan, menangnya saya optimis sekali Pak. Soalnya terlihat dari anak yang sudah saya pilih itu wajahnya sudah wajah-wajah pantomimer seperti itu. Tinggal kita memulai gerakan-gerakannya seperti itu. Tapi kan pastinya ada gangguan-gangguan dari perjalanan mempersiapkan anak-anak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada nantinya? Untuk nggak mau latihan atau gimana gitu loh Mas. Oh ya, untuk mengantisipasi gangguan-gangguan, biasanya gangguan yang ada itu juga dari rasa kurang percaya diri anak Bapak. Jadi nanti untuk mengantisipasi atau mencari solusi untuk itu, saya memotivasi anak-anak, memberikan semangat seperti itu. Kemudian saya juga memberikan contoh-contoh yang anak-anak mudah untuk menerimanya seperti itu. Bagus. Ya Pak. Allah Bapak. Ini untuk komitmen Bapak dalam mengikut sertakan anak-anak di FL2SN ini gimana Bapak untuk rencana aksinya? Untuk komitmen saya untuk rencana aksi tadi seperti di awal Bapak, dalam waktu 3 bulan ini saya akan optimalkan aksi saya untuk mengajari anak-anak, yang mana nanti saya awali dengan kita membuat skenario, kemudian membuat iringan musiknya, menambahkan efek-efeknya. Kemudian setelah itu nanti komitmen saya adalah intent dalam latihan, yang mana latihan itu nanti akan kami laksanakan 2 kali seminggu, insya Allah 10 kali pertemuan Bapak, seperti itu. Dan tentunya tetap ditemani oleh teman saya Pak Aziz tadi sebagai orang kedua yang ikut ikut menjaga komitmen saya seperti itu. Ya. Jadi untuk menjaga komitmen nanti minta bantuan Pak Aziz seperti itu ya? Iya Bapak. Oke. Ini kan kita sudah di penghujung acara coaching kita ya. Iya Bapak. Mungkin dari pertemuan kita yang singkat ini Pak Sumardi, apa yang Bapak bisa simpulkan dari pertemuan kita kali ini Bapak? Oh ya, terima kasih Pak Roro. Alhamdulillah dari coaching dengan Bapak Roro siang ini saya mendapatkan solusi atas rasa ketidakpercayaan diri saya, yang mana saya awalnya tadi merasa jenuh, merasa bosan dengan apa yang saya rasakan, kok mengajar pantomim hanya membina pantomim, maksud saya hanya dengan itu saja seperti itu. Sekarang saya sudah mendapatkan solusinya, yaitu dengan saya lebih mengeksplor, mengoptimalkan diri saya untuk mengajari anak-anak, membina anak-anak, sehingga anak-anak bisa menjadi seorang pantomimer sejati dan bisa mengikuti kegiatan FLS 2N.
Untuk strateginya seperti tadi Bapak, yaitu mengoptimalkan latihan, mengintenkan latihan selama 10 kali pertemuan. Seperti itu Bapak. Ya, bagus seperti itu Pak. Saya yakin Pak Sumardi bisa melakukannya. Selamat berjuang Iya mengantarkan Bapak. anak-anak dalam Ya, terima lomba kasih FMS Bapak. Saya Ya. merasa lebih percaya diri, saya merasa lebih yakin insya Allah saya berhasil. Sekali lagi terima kasih Pak Ruru. Nah, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.